Persaingan HP mid-range pertengahan tahun ini belum terhenti. Kan kita jadi bingung ya kalau mau ganti. Mikirnya harus bener ekstra hati-hati. Nah, yang terbaru yang bikin saya jatuh hati datang dari Vivo V40. Yang kameranya pakai Zeiss, wah udah terbukti. Selain kamera juga ada beberapa komponen flagship yang bikin kita bersimpati. Tapi apakah dia bisa menjadi pengganti buat HP kalian yang mungkin udah mau mati? Ya udahlah ya, nggak usah sakit hati. Selamat menonton yang kemarin gagal ngebangun dinasti. Jadi ini adalah Vivo V40, seri mid-range-nya Vivo penerus V30 yang tiba-tiba Vivo ngasih lensa Zeiss juga di kelas mid-range-nya. Di seri Vivo V30 dulu nggak ada dan Vivo bilang kalau fiturnya ini sama kayak yang ada di fitur Vivo X100. X-Series kelas flagship. IP ratingnya sekarang juga naik jadi IP68 plus IP69, speakernya udah stereo dan baterainya juga naik. Bluevolt battery 5500 mAh. Ini juga kapasitas baterai yang ada di seri X-nya kemarin. Tapi sebelum kita bahas apa aja yang di-upgrade, kita bahas desainnya dulu. Karena kalau kalian lihat, desainnya itu desain itu emang selera orang masing-masing ya. Tapi entah kenapa kalau dibandingkan dengan seri Vivo X100, saya lebih suka desainnya Vivo V40 ini. Bingkai kameranya sekarang berubah. Sekarang itu bulat, Vivo menyebutnya dengan Gemini Ring Design. Bagian luar lensanya pakai metal yang mengkilap, yang nggak terlihat premium aja, tapi juga bisa ngelindungin si lensanya ini dari scratch. Jadi lebih durable. Di bawah lensanya tetap ada ciri khasnya V-Series dengan aura light portrait. Permukaan HP-nya ini dibikin matte, nggak licin dan nggak gampang nempel fingerprint. Tampak depan, bezelnya lebih tipis ya dibandingkan sebelumnya dengan 90% screen to body ratio. Layarnya ini 3D curve, tapi gripnya nggak terlalu licin dan nggak terlalu tajam. Dan seperti biasa, walaupun baterainya sekarang lebih gede, Vivo selalu pinter ya untuk bikin smartphone yang ultra slim. Jadi baterainya nambah, tapi tipisnya ini tetap tipis. Dengan ketebalan itu cuma 7,58 mm. Bobotnya kalau dibanding sebelumnya memang lebih berat. Selisih 4 gram lebih berat dengan Vivo V30. Untuk varian warna dia ada 3. Ada chrome purple, ceramic peach, dan platinum silver. Yang kita bahas ini chrome purple. Tapi purple-nya ini bukan purple yang kayak ada gendernya gitu. Jadi walaupun dipakai cowok, purple-nya ini juga masih masuk. Karena purple-nya itu masih maco. Vivo juga ada bilang kalau dia pakai desain touch body armor yang udah dites dengan drop test, distortion test, dan plugging unplugging sebanyak 10.000 kali. Dan kata Vivo masih aman-aman aja. Sertifikasinya sekarang juga ala flagship dari IP54 di seri V30 sekarang jadi IP68 plus IP69. Yang kayaknya cuma Vivo V40 deh yang kelas mid-range tapi punya IP rating se-flagship ini. Jangankan kena cipratan air ya, kita ajak dia untuk foto underwater pun juga bisa. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian kamera karena saya se-excited itu untuk ngebahas Zeiss di seri mid-range. Sebenarnya kalau kita ngomongin angka resolusi ya, nggak ada yang berubah dari seri Vivo V30. Kamera belakangnya itu tetap 50 megapiksel OIS, ultrawide-nya juga 50 megapiksel autofocus, dan selfie kameranya 50 megapiksel juga dengan fitur AI. Cuman bedanya sekarang pakai optics dari Zeiss yang teknologi ini sama dengan teknologi yang ada di seri Vivo X100. Jadi ya fitur-fitur yang ada di X100 ada semua, walaupun nggak selengkap X100 ya. Kayak di mode portrait dia cuma ada 3 lensa karena emang nggak ada lensa telenya. Tapi hasilnya ini loh, dia nggak kalah sama Vivo X100. Karakter Zeiss-nya masih kerasa dengan karakter kebiru-biruan sinematiknya. Filter-filter Zeiss kayak natural, sinematik, dan filter-filter yang ada di seri X juga ada di sini. Ketika preview sih ya emang kayak biasa aja, tapi ketika udah di post processing gambarnya jadi terlihat lebih dramatik dan nggak kerasa loh kalau ini HP mid-range. Warnanya itu tajam, depth-nya dapet, bokehnya natural, skin tone secara default emang Vivo banget yang bikin muka jadi mulus, tapi ini bisa di turn off. Post processing-nya juga cepet, nggak butuh makan waktu yang lama. Hasil fotonya bisa dibilang untuk kelas mid-range, apalagi di portrait ya, dia yang paling gokil sih. Walaupun crease-nya nggak sedetail seri X. Aura light-nya juga solid, lighting-nya ini nggak gimmick. Portrait di kondisi low light, muka jadi terlihat lebih natural. Dan ini perbandingan kalau pakai aura light dan nggak pakai aura light. Light-nya ini juga seperti biasa, kita bisa set warnanya ke warm ataupun ke white untuk nambah efek key light sesuai dengan kondisi lighting. Kalau senja bisa pakai kuning dan sebaliknya. Di mode kamera utama, di bagian atas juga tetap ada pilihan Zeiss, natural dan juga vivid, sama kayak seri X.
Foto daylight gambarnya bagus, depth-nya dapet, kontrasnya solid, minim noise. Ultrawide-nya kalau di daylight atau cahaya yang masuk ke sensor cukup gak terlalu kelihatan perbedaannya. Kalau low light emang masih ada terlihat beda sih. Di ultrawide warnanya jadi kayak kurang pop up, saturasinya kayak kegeser ke kiri gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan HP mid-range lain, ultrawide-nya itu masih cakep. Kamera depan 50 megapikselnya ini bisa POV sampai 92 derajat wide, bisa dibuat grup selfie. Ada 3 pilihan lensa juga untuk kamera depan dan hasilnya juga udah cukup oke untuk kamera mid-range. Dynamic range luas, skin tone nggak terlalu kemerahan, detail tekstur juga dapat. Sayangnya untuk videonya nggak bisa ngikutin seri X ya, karena videonya itu mentok di 4K 30 fps, belum bisa 60 fps. Bisa asalkan kita turunkan ke Full HD, itu bakalan muncul opsi 60 fps. Tapi untuk fitur Zeiss video sinematik bokehnya tetap ada, walaupun nggak bisa dibilang sebagus seri X ya untuk videonya. Ini kayak lebih menguning, terus bokehnya juga bagus seri Vivo X100, autofocusnya juga lebih cepat di Vivo X100. Tapi sekali lagi untuk kelas mid-range udah dapat video sinematik bokehnya Zeiss, itu udah gokil sih. Oke, jadi ini kualitas video dari Vivo V40 4K 30 fps dengan standar stabilization, dan yang kalian dengerin ini suara dari mic internal dari V40. Nah, karena 30 fps ya, kalau kita panning gini atau kita tilt up tilt down gini, kerasa banget ya patah-patahnya. Apalagi untuk auto exposure-nya agak kayak ada jeda gitu ya, kalau misalkan kita tilt up tilt down terlalu kenceng. Oke, untuk warnanya nggak terlalu di pop up, cuma kadang auto white balance-nya tuh agak ngaco ya. Kalau misalkan kita di area yang agak kurang cahaya gini, agak kebiru-biruan. Tapi kalau di area yang banyak cahaya gini, dia kekuningan. Terus untuk autofocusnya cepat juga ya. Nah, kalau yang ini 1080 60 fps. Coba kalian bandingin. Kalau misalnya saya lihat di layar sini sih nggak terlalu kelihatan ya bedanya ya. Tapi ntar kalau di post editing, coba kalian tulis di kolom komentar gimana kualitasnya untuk yang 1080 60 fps ini. Untuk perpindahan auto exposure-nya agak lebih halus ini ya daripada yang 30 fps 4K tadi ya. Untuk warnanya mirip-mirip. Fokusnya juga cepet. Oke, sekarang kita coba di kamera selfie videonya, sama kayak kamera utamanya 4K 30 fps. Cuma dia nggak bisa pakai image stabilization-nya. Jadi kalau misalkan kita jalan terus pakai satu tangan gini, nah gempanya kerasa banget ya. Jadi harus pakai dua tangan. Bisa pakai image stabilization-nya, tapi cuma terbatas di 1080 30 fps. Kalau kita pakai panning gini, coba kalian lihat patah-patah apa enggak. Kalau dari layar HP sini sih nggak kelihatan ya. Oke, untuk dynamic range-nya lumayan sih, shadow-nya nggak terlalu pekat. Perpindahan exposure-nya juga lumayan smooth. Untuk skin tone-nya natural, cuma kadang white balance-nya agak ngaco ya. Kalau misalkan kita kurang cahaya gini, agak kebiru-biruan. Tapi kalau kita di banyak cahaya kayak gini, nah itu agak kekuningan. Sekarang kita coba di 1080 60 fps. Masih belum bisa pakai image stabilization-nya juga. Tapi apakah lebih smooth 1080-nya di 60 fps? Coba kalian komen.
Nah, sekarang di 1080 30 fps dengan fitur stabilization-nya on ya. Jadi saya pakai satu tangan di sini. Kalian bandingin sama 4K 30 fps-nya dan 1080p yang 60 fps tadi ya, tanpa stabilization. Ini saya pakai satu tangan aja. Kalau pakai dua tangan lebih stabil lagi harusnya. Lari. Stabil ya. Sayangnya cuma mentok di 1080 30 fps aja. Untuk warna, skin tone dan lain-lain masih mirip-mirip. Layarnya dia nggak ada upgrade yang signifikan, ya sama kayak seri Vivo V30, resolusinya bisa mentok sampai 1,5K dan bisa kita turunin juga untuk menghemat baterai. Paling yang upgrade di brightness sih, brightnessnya sekarang peaknya bisa sampai 4600 nits. Layarnya ini udah AMOLED 120Hz adaptif yang kalau kita buka aplikasi tertentu dia bakal menyesuaikan sendiri untuk menghemat baterai. Tapi sayangnya di versi OS yang sekarang ya, nggak semua app itu refresh rate-nya ganti. Kayak misalkan Netflix tetap jalan di 120Hz. Home screen kalau statik juga stay di 120Hz walaupun kita nggak sentuh layarnya. Semoga aja nanti di next OTA update bakalan beres sih adaptive refresh rate-nya. Kalau untuk color gamut dan juga volumenya ketika kita tes di 3 profilnya Vivo ya. Pertama ada mode standar, sRGB-nya itu ada di 100%, P3-nya juga 99% padahal ini standar. Profesional sRGB-nya malah turun di 99%, P3-nya 73%. Di mode bright sRGB 100%, P3 100% dan untuk brightness di indoor di ketiga mode ya kisaran 560-an nits, kalau misalkan skema outdoor di 645 nits. Untuk YouTube dia bisa di upscale sampai 2160p, HDR-nya juga jalan dan dengan color gamut seluas itu saya saran sih di mode profesional ya, karena profesionalnya itu paling enak lah kalau misalkan digunakan untuk edit. Tapi kalau kalian gunakan untuk entertainment saya sarankan sih pakai mode yang bright. Lanjut ke performa. Kalau upgrade-nya dari seri sebelumnya cuma ngejar performa, menurut saya ini bukan HP yang tepat sih. Karena chipsetnya masih sama kayak seri sebelumnya dengan Snapdragon 7 Gen 3, konfigurasi RAM untuk unit yang kita bahas ini di 12GB, ditemani storage 256GB. Ya performanya ya standarnya si Snapdragon 7 Gen 3, bukan chipset mid-range paling kenceng. Walaupun dia bukan yang paling kenceng, tapi kalau kita gunakan untuk main game aja, udah cukup kok. Kayak contohnya di Mobile Legends, dia kebuka settingan ultra dengan frame rate super dan untuk average FPS-nya dia dapatnya di 88, minimumnya aja 87 loh. Jadi nggak pernah drop di bawah 87 FPS. Aman. PUBG dia kebuka di smooth extreme, lancar di 60 FPS yang saya yakin sih ini kalau kebuka settingan untuk 90 FPS dari developernya PUBG juga bakal aman. Karena 60 FPS-nya ini kalau kita lihat chartnya gak fluktuatif sama sekali. Lanjut kita coba di Genshin Impact dengan 60 FPS-nya aktif, grafiknya ada di high dan hasilnya dia masih dapat average FPS 43 dan kalau kita lihat chartnya emang sering drop sih, tapi dropnya juga di angka yang masih playable untuk dimainkan dengan di 30,9 FPS. Kalau mau stabil lagi di Genshin Impact ini ya bisa turunkan grafiknya ke settingan low. Karena dia masih ngangkat di Genshin Impact jadi kita coba juga di Car X Street, game open world racing yang juga berat. Settingan grafiknya ada di 3 dan hasilnya untuk average FPS dia masih bisa dapat 46 kok dan drop-dropnya juga di 34 FPS. Memang juga sama kayak Genshin Impact tadi fluktuatif tapi dropnya nggak pernah diangkat 30 FPS. Selain kapasitas baterainya 10% lebih gede, sekarang vapor chambernya juga 34% lebih gede kata Vivo dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena kalau kita lihat di websitenya memang vapor chamber dari Vivo ini lumayan gede dengan ukurannya itu 4023 mm dan untuk Genshin Impact selama 30 menit bagian depan itu 43,4 derajat Celcius, belakang di 41,3 derajat Celcius. Jadi walaupun nggak pakai case, main Genshin Impact masih aman. Terus kalau kita gunakan untuk record video 4K 30 fps ya selama 30 menit suhunya bagian depan itu 41,7 derajat Celcius, belakang di 40,6 derajat Celcius. Tapi perlu diingat untuk record video 30 menit ini kita di indoor ya. Mungkin kalau kalian skemanya outdoor ya bakalan beda. Karena suhu aman, baterai juga harusnya aman ya. Apalagi sekarang baterainya kan pakai Blue Volt battery 5500 mAh dan memang aman sih. Genshin Impact sekitar 30 menit berkurangnya itu 12%, PUBG 30 menit berkurang 9%, Mobile Legends 30 menit berkurang 9%, Car X Street 30 menit sama kayak Genshin berkurang 12%, TikTok, YouTube dan juga Netflix yang streaming 30 menit berkurangnya 3%. Record video 4K 30 fps 30 menit tadi berkurangnya 9%.
lebih awet dibandingkan sebelumnya. Baterai yang awet ini juga dikombinasi dengan ngecas yang cepat, walaupun nggak secepat seri X ya. Karena untuk fast chargingnya memang nggak nambah dari seri sebelumnya, masih sama-sama 80 watt, tapi 80 watt mid range itu juga udah kenceng. 0 ke 100% dia cuma butuh waktu sekitar 52 menit. Sayangnya fitur flagship untuk wireless charging nggak dimasukin ya. Kalau kita ngomongin AI, kayaknya memang strateginya Vivo di kelas mid range-nya beda deh. Karena kan ada ya beberapa HP mid range yang kita tahu baru launching, itu ya ada yang downgrade tapi fitur AI-nya banyak. Nah, Vivo nggak melakukan itu. Memang fitur AI-nya nggak sebanyak HP mid range lain, tapi masih ada. Contohnya kayak AI Erase masih ada. Tapi kayak AI Translate, AI Generate Image itu nggak dimasukin sama Vivo. Kayaknya emang Vivo lebih mikir, ya udahlah kita upgrade hardware-nya aja, AI-nya tipis aja. AI yang paling sering dipakai, AI Eraser. Fitur lain kurang lebih sama lah kayak seri sebelumnya. Kayak sensor-sensornya itu lengkap lah. NFC ada, fingerprint under display juga ada, hardware Jaru ada, lengkap. Terus speaker, akhirnya ya seri V40 ini speakernya udah stereo. Karena di seri sebelumnya kan masih mono ya. Dan suaranya itu nggak ngasal naruh speaker gitu. Karena kan ada ya beberapa HP 2 jutaan itu yang speakernya memang stereo, tapi speaker atasnya itu ya pokoknya bunyi aja lah biar bisa gimmick stereo. Tapi ini stereonya udah enak. Untuk kelas HP mid range udah enak. Kalau untuk harga, sampai video ini saya buat, jujur saya belum tahu harganya berapa sih ya. Cuman kalau boleh tebak-tebakan, boleh prediksi, harusnya sih dia nggak terlalu jauh sama seri Vivo V30 kemarin. Jadi harusnya di range 5 sampai 6 juta, 6 juta dikit lah. Harusnya di bawah 6 juta setengah, harusnya ya. Tapi ini ya ilmu sok tahu saya aja. Kalau benar harganya segitu, kesimpulan videonya, wah Vivo bakal jadi HP mid range dengan kamera portrait terbaik sih. Karena tren akhir-akhir ini kan ya gimana AI itu bisa masuk ke kelas HP mid range, hardware kayak nggak dipeduliin, bahkan beberapa ada yang hardware-nya itu downgrade dibandingkan seri sebelumnya, tapi fitur AI-nya banyak. Ya strategi orang beda-beda lah. Vivo menurut saya lebih bijak dari sisi hardware, dia di-upgrade, upgrade-nya nggak tanggung-tanggung lagi ya. Kameranya langsung dikasih kamera Zeiss. Baterainya pakai teknologi Bluetooth 5500 mAh sama kayak flagshipnya. Speakernya dari mono jadi stereo, IP ratingnya naik sama kayak yang ada di seri flagship. Dan AI juga tetap masih ada. AI-nya juga yang bakalan sering kita pakai yaitu AI Enhanced Photo dan AI Erase. Kalau ngomongin kekurangan untuk low LED-nya terutama di ultrawide menurut saya di kelas yang oke aja sih. Karena ekspektasi saya ya dia itu kayak harus langsung mirip sama seri X gitu ya. Karena ada optik Zeiss-nya. Tapi ya oke lah untuk kelas mid range. Terus yang saya nggak terlalu suka, ini bloatware-nya banyak banget. Saya itu termasuk suka OS Vantage OS, apalagi yang ini based on Android 14 dan Vivo juga jamin 50 bulan software fluency. Tapi tolonglah Vivo ya, bloatware-nya ini jangan terlalu banyak lah. Tapi overall untuk bisa dapat optik Zeiss di kelas mid range menurut saya itu udah gokil sih. Buat yang nyari HP yang kameranya kualitasnya gokil di kelas mid range, Vivo V40 ini menurut saya bisa jadi rekomendasi yang menarik sih. Karena belum ada HP mid range lain yang memasukkan lensa ternama di kelas mid range. Sejauh yang saya tahu belum ada ya. Ya kan? Saya Nick Castabudi and see you in the next video. Bye-bye. Kan? Nggak ada. Paling JBL lah. JBL itu bukan kamera kan tapi.